Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan keharibaan tumpuan kasih limpahan sayang yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai diri kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat seluruh hamba-hambanya melebihi sang bayi yang merindukan air susu ibunya. Dialah Allah tempat minta dari segala permintaan, tempat tolong dari segala pertolongan, tempat ibadah dari segala peribadahan. Tak ada satupun makhluk yang sama, mirip, semodel, bahkan setara dengan dia. Dialah Allah yang memiliki kasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Dialah Allah yang memiliki sayang, yang sayangnya tak pernah pilih sayang. Diminta ataupun tidak, rizki tetap mengalir, rahmat tetap tercurahkan. Dialah Allahu Ahada, Allahus Samada, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahada. Salam dan salawat selalu tercurahkan kepada manusia agung, manusia mulia, uswatun hasanah para makhluk. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama, khatib mewasiatkan kepada diri khatib khususnya dan kepada jamaah umumnya agar senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dimaksud ialah takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan rasa khauf di dalam diri manusia untuk apa? Untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tak ada yang perlu ditakuti. Meskipun saat ini para virus jahat, iblis, jin dan orang-orang yang berniat jahat untuk membunuh sesama manusia, jikalau Allah belum berkehendak maka semua tidak akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa saja yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberikan dia harta, dan Allah pun mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah pun kuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan ia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaan dan kekuasaannya. Ia tetap menjadi raja, ia tetap menjadi gubernur, ia tetap menjadi bupati, wali kota, anggota dewan, tetapi hina dalam pandangan manusia, bahkan hina dalam pandangan Allah. Manakala ia taat kepada Allah, maka ia akan dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam hadis qudsi, sekiranya kalian mendapati aku, maka kalian akan mendapatkan segala-galanya. Sekiranya kalian kehilangan aku, maka kalian akan kehilangan segala-galanya. Tak masalah kita kehilangan sebuah pekerjaan karena Allah, jangan sampai kita kehilangan Allah karena sebuah pekerjaan. Tak masalah kita kehilangan harta karena Allah, jangan sampai kita kehilangan Allah karena sebuah harta. Tak masalah kita kehilangan pangkat, jabatan, popularitas karena Allah, jangan sampai kita kehilangan Allah karena semua itu. Dapatkan Allah, maka engkau akan dapatkan segala-galanya. Dan saya yakin
kita semua pasti ingin bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hamba-hambanya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh, maka Allah akan berikan hayatun thayyibah, kebahagiaan yang luar biasa untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum, jika kamu tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Syekh Mutawalli As-Sa'rawi pernah berkata, jikalau engkau menaiki pesawat terbang, engkau merasa aman, sementara engkau tak mengetahui siapa pilotnya. Manakala engkau menaiki kapal, engkau merasa aman, nyaman, sementara engkau tak mengetahui siapa nahkodanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan hidupmu, engkau masih cemas dengan apa yang Allah berikan padamu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 3 hari lagi kita akan dihadapkan dengan hari raya umat Islam Idul Adha. Hari raya di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita ketetapan hati. Ismail mengajarkan kepada kita tentang sebuah keikhlasan, dan Hajar mengajarkan kepada kita arti sebuah kesabaran. Ismail ridho dan ikhlas kepada Allah karena akan disembelih. Hajar bolak-balik naik turun gurun pasir ingin mencari air untuk memberi minum kepada Ismail alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang dan kesempatan untuk dia berikhtiar dan berjuang agar apa? Allah turunkan mukjizatnya, yaitu air yang saat ini mereka kenal dengan sa'i ketika umrah dan haji. Ismail mengajarkan kepada kita untuk sabar, bertawaf. Yang hari ini orang-orang di tanah suci mereka bertawaf yang pahalanya mengalir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita adalah Ibrahim. Ibrahim memiliki Ismail. Mungkin saja Ismail itu adalah harta kita. Ismail itu adalah jabatan kita. Ismail itu adalah pangkat kita. Ismail itu adalah jabatan yang kita miliki saat ini, harta kekayaan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah titipan. Hari ini ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang dan kesempatan, maka manfaatkan momentum itu. Mungkin saja tahun ini kita belum mampu untuk bersedekah, kita belum mampu untuk berkorban, maka Jalaluddin Rumi pernah berkata, jikalau engkau belum mampu untuk berkorban di tahun ini, maka bermohonlah kepada Allah agar Allah menyembelih sifat kesombongan dalam hatimu, Allah menyembelih sifat angkuh di dalam dirimu, Allah menyembelih sikap kepemilikan yang Allah titipkan kepadamu, Allah menyembelih sifat kesombongan yang engkau merasa lebih baik daripada orang lain. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui ibadah Idul Adha itu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar senantiasa menjadi hamba-hamba yang ikhlas ridho atas apa yang kita miliki untuk berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk berinfak dan bersedekah, berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita tidak mampu melakukan hal demikian, maka kita tidak akan menggapai wujud cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menjelaskan bahwa bukan karena kekuasaannya ia ingin mengorbankan manusia, tidak, tetapi dengan kekuasaannya itu Allah berikan kepada kita agar mendidik kita sebagai hambanya agar senantiasa berpikir, introspeksi diri, muhasabah diri, agar senantiasa berkorban atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, sabar dan syukur menjadi momentum yang berharga di hari Idul Adha nanti. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i pernah berkata, minimal engkau bersyukur dengan alhamdulillahi rabbil alamin, maksimal engkau menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu nikmat yang hari ini kita patut syukuri adalah nikmat yang sudah Allah berikan, yaitu nikmat nafas. Saya kasih contoh dengan harga termurah. 1 liter oksigen seharga Rp25.000 dan 1 liter nitrogen seharga Rp10.000. Dalam sehari manusia membutuhkan 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Jika harus dihargai dengan nilai rupiah, nilai yang kita bayar adalah Rp185 juta per hari per manusia.
Jikalau dikalikan 30 hari, maka nilai yang harus kita bayar adalah 5,5 miliar rupiah. Orang kaya sekalipun, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala memakai rumus dagang, maka kita tidak akan sanggup membayar nikmat nafas yang sudah Allah berikan. Allah hanya sampaikan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Engkau bersyukur, Allah tambahkan nikmat itu, engkau ingkar, azab Allah akan mendatangimu. Terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya dunia ini bukan tempat meninggal, tetapi tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Hari ini kita berada di atas tanah, tapi ingat esok tanah berada di atas kita. Dunia hari ini adalah kenyataan, dan akhirat hanya cerita. Tetapi ingat esok dunia tinggal cerita dan akhirat adalah kenyataan. Maka jangan tunggu nanti keburu dikafani. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu mati. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita belum mampu berlomba dengan orang soleh dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah, maka berlombalah dengan para pendosa dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami berkumpul atas dasar cinta kepadamu ya Rabb, atas dasar rindu kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, jika ada di antara kami yang hadir dalam majelis Jumat ini datang membawa lumuran dosa, maka kami mohon ya Rabb, jangan engkau meninggalkan tempat ini kecuali telah engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Ya Allah ya Rabbana, jika ada di antara kami yang hari ini telah engkau uji dalam kesulitan, di lingkungan pekerjaannya, di lingkungan keluarganya dan di lingkungan sosialnya, maka kami mohon ya Rabb, dengan keikhlasan amalnya, lapangkan dan tenangkan hati dan jiwanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.